Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan menjelaskan materi ke-9 untuk mata kuliah fikih muamalat kontemporer, yaitu mengenai zakat perusahaan. Baik, langsung saja. Subjek zakat atau muzaki. Jadi ini pengantar dulu ya, bahwa zakat adalah rukun Islam keempat yang merupakan perwujudan dari ketundukan kepada Allah dan sekaligus kepedulian sosial. Namun apabila kita mengacu kepada dalil umum tentang zakat seperti aqimus shalah atau atuz zakah, di sini dapat kita ketahui bahwa zakat hanya diwajibkan kepada individu atau perorangan, sebagaimana sholat yang juga cuma diwajibkan kepada manusia gitu ya, kepada seorang muslim. Zakat pun juga demikian, tidak diwajibkan kepada perusahaan, yayasan, sekolah, atau badan usaha lainnya. Intinya hanya untuk perorangan. Perorangan yang dimaksud di sini adalah seorang muslim yang mukallaf. Mukallaf itu artinya sudah balik gitu ya, berakal, kemudian merdeka, bukan budak, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat tertentu. Jumlah itu maksudnya ya dia ada nisabnya gitu ya. Kalau hartanya sudah sampai sekian, maka sudah mulai wajib zakat. Tapi kalau hartanya belum sampai, maka belum wajib, seperti itu ya. Dan tidak ada dalil manapun dalam Al-Quran maupun Sunnah yang mewajibkan perusahaan ataupun badan hukum untuk mengeluarkan zakat. Nah ini pertama dulu ya, bahwa memang zakat itu diwajibkan hanya kepada perorangan, bukan kepada perusahaan atau badan hukum sejenisnya. Seperti itu, ini konsep dasar dari zakat gitu ya. Kemudian padahal kan kalau kita banding-bandingkan gitu ya, antara perusahaan dengan perorangan, tentu perusahaan memiliki potensi dan peluang yang lebih besar untuk berzakat dibandingkan perorangan. Ya wajar saja, apalagi kalau korporatnya sudah besar gitu ya. Dibandingkan dengan satu orang, walaupun dia punya uang 2-3 miliar, perusahaan tentu punya peluang yang lebih dari itu kalau perusahaannya udah besar. Artinya potensi zakat yang bisa dikeluarkan oleh perusahaan itu akan jauh lebih besar dan lebih bermanfaat kepada banyak orang. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, kok bisa perorangan diwajibkan zakat sedangkan perusahaan tidak, seperti itu. Nah, ini yang kemudian banyak dibahas oleh ulama-ulama kontemporer, seperti itu. Nah, pandangan ulama dalam memahami subjek zakat ini memang terbagi menjadi dua ya. Ada yang memandangnya secara sempit dan ada juga yang memandangnya secara luas. Mereka yang berpandangan secara sempit gitu ya pengertiannya, bahwa subjek zakat ya hanya diwajibkan kepada seorang muslim saja yang mukallaf, merdeka gitu ya. Sedangkan untuk pandangan luasnya, subjek zakat itu harus diartikan secara luas, jangan spesifik kecil gitu ya. Kenapa kok diartikan secara luas? Karena nasnya pun umum. Nas tentang zakat itu, dalil-dalil tentang zakat itu umum, tidak harus manusia, tidak harus muslim gitu ya. Siapapun bisa mengeluarkan. Maka perusahaan yang merupakan syakhsiyah etibariyah atau badan yang disetarakan dengan individu atau orang, seharusnya juga bisa diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah itu maksudnya pandangan sempit dan pandangan luas ini. Nah, adapun dalil dari zakat perusahaan ini yang biasa diambil oleh para ulama itu adalah salah satu hadis yang berbunyi, wala yujma'u baina mutafarriq wala yufarraqu baina mujtami' khasyiatas shadaqah. Tidak digabungkan antara kambing yang terpisah dan tidak dipisahkan juga kambing yang tergabung karena tidak mau bersedekah lebih. Nah ini agak ribet ya pengertiannya. Jadi syarahnya seperti ini. Janganlah menggabungkan kambing yang terpisah. Maksudnya kalau ada dua orang gitu ya, masing-masing punya kambing 40. Kemudian mereka dari 40 kambing itu mereka wajib mengeluarkan zakat satu gitu ya, satu ekor kambing. Tapi karena mereka pengen hemat, nggak pengen mengeluarkan zakat yang besar, maka mereka pura-pura berserikat atau pura-pura bekerja sama. Sehingga kambing mereka yang awalnya per orang 40 dianggap jadi 80 ekor yang dimiliki berdua. Nah, kalau kambingnya ada 80 ekor, maka dia cuma perlu zakat satu ekor kambing saja. Dan ini kan namanya ya istilahnya ngakal-ngakalin zakat gitu ya. Supaya zakatnya kecil, maka dia gabungkan yang harusnya terpisah. Sebaliknya, jangan juga memisahkan kambing yang tergabung. Misal kata di sini ada
dua orang yang berserikat yang memiliki 200 kambing yang mereka miliki bersama, seperti itu ya. Ah, zakat 200 kambing itu adalah 3 ekor. Tapi karena mereka pengen zakatnya nggak besar, maka mereka pura-pura memisahkan diri gitu. Jadi dibagi mereka dua kambing yang 200 tadi menjadi 100-100, dan tiap 100 kambing mereka hanya perlu mengeluarkan 1 ekor kambing saja sebagai zakatnya. Nah ini nggak boleh, janganlah memisahkan yang memang tergabung dan jangan menggabungkan yang memang terpisah. Nah hubungannya dengan zakat perusahaan, karena tadi kan perserikatan ya yang disebutkan dalam hadis tersebut. Walaupun perserikatan ini dalam hal peternakan, tapi tentu juga bisa kita kiaskan kepada perserikatan yang lain, perserikatan dagang, perserikatan jasa, dan lain sebagainya. Kalau memang dia tergabung, maka zakatnya pun harus modelnya bergabung seperti itu. Inilah yang menjadi dalil kenapa kok perusahaan juga perlu mengeluarkan zakat. Adapun pendapat para ulama kontemporer di sini yang saya kutip dari Abdurrahman Isa dan Yusuf Qaradawi ya. Hukum zakat perusahaan itu adalah wajib dengan nisab atau jatahnya sebesar 10% kalau perusahaannya bergerak di bidang jasa, bukan perdagangan. Contohnya transportasi, travel, haji umroh, dan sebagainya. Karena saham perusahaan jasa ini terletak pada perlengkapan gedung dan sarana prasarana. Karena itu 10% dari keuntungan wajib dikeluarkan zakatnya. Namun jika perusahaan tersebut bergerak di bidang perdagangan, misalnya jual beli murni gitu ya, ekspor impor, atau dia ada produksi sedikit gitu ya, maka sahamnya kan tidak hanya terletak pada selain pada alat-alat juga terletak pada barang yang ia dagangkan. Maka perusahaan ini hanya wajib mengeluarkan 2,5% dari total nilai saham plus keuntungannya. Ini pendapat kontemporer Abdurrahman Isa dan Yusuf Qaradawi dalam kitab mereka. Sedangkan di Indonesia sendiri disebutkan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Artinya di sini Indonesia juga sudah menyebutkan bahwa yang mengeluarkan zakat itu bukan cuma muslim seorang individu gitu ya, tapi juga bisa badan usaha pun mengeluarkan zakatnya. Kemudian kompilasi hukum ekonomi syariah alias KHES pasal 675 juga menyebutkan serupa ya, bahwa muzaki atau subjek zakat adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Ini peraturannya. Di peraturan ini sudah bisa kita lihat bahwa lembaga Indonesia mengakomodir kalau ada perusahaan yang ingin mengeluarkan zakat. Nah, sedangkan secara praktik sendiri dalam zakat perusahaan di Indonesia ini tentu tidak sesederhana seperti yang disampaikan Yusuf Qaradawi dengan Abdurrahman Isa tadi deh. Kenapa? Karena saham dan keuntungan perusahaan itu tidak sesederhana perhitungan usaha perorangan gitu ya. Karena keuangan perusahaan itu banyak unsurnya, ada aset, ada piutang, ada laba rugi, kemudian ada aktiva lancar, ada aktiva pasif gitu ya. Ada berbagai macam unsur keuangan yang harus dihitung di situ. Oleh karena itu kemudian Badan Amil Zakat Nasional mengeluarkan buku yang lumayan tebal yang isinya membuat rumusan penghitungan zakat lengkapnya. Jadi kalau kalian ingin mengetahui zakat perusahaan itu seperti apa praktisnya, bagaimana cara menghitungnya yang lebih presisi gitu ya, silakan kalian buka buku ini yang bisa di-download secara gratis. Nanti akan saya kasih linknya di deskripsi. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai zakat perusahaan. Kalau teman-teman mahasiswa ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.